Halo, selamat menikmati hari ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana jika ada operasi penjumlahan dan pembagian dalam satu baris. Hari ini kita mau belajar urutan hitung matematika. Selain itu kita akan mengulang hukum komutatif, hukum asosiatif, dan hukum distributif. Sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. A ditambah B sama dengan B tambah A. Sifat asosiatif pengelompokan pada penjumlahan. Dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C. Kemudian sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Sifat asosiatif pengelompokan pada perkalian. Kurung buka A kali B, kurung tutup kali C, sama dengan A kali kurung buka B tambah C. Kita berikan contoh. Sifat komutatif pertukaran 7 tambah 5, ruas kirinya adalah 12, ruas kanannya adalah 12. 5 tambah 7, 12. Sifat asosiatif pengelompokan pada penjumlahan. 7 tambah 5, kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. 7 tambah 5 adalah 12, ditambahkan dengan 4. Kemudian yang sebelah kanan, 7 ditambah 5 tambah 4 adalah 9. 7 tambah 9 adalah 16, 12 tambah 4 adalah 16. Jadi ini hal sama. Kemudian sifat komutatif pertukaran pada perkalian. 4 kali 5, 5 kali 4 adalah 20. Kemudian sifat asosiatif pengelompokan pada perkalian. Kerjakan dulu dalam kurung. 4 kali 5 adalah 20 kali 8. Yang sebelah kanan 4 kali 5 kali 8 adalah 40. 4 kali 40 adalah 160. Yang kiri 20 kali 8 adalah 160. Jadi mereka sama. Sifat komutatif pada penjumlahan, sifat asosiatif pada penjumlahan. Kemudian ini juga berlaku pada operasi perkalian. Sifat distributif, penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Sifat distributif penyebaran perkalian terhadap pengurangan. A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Mari kita masuk contohnya. 4 kali 5 tambah 8 adalah 13. 4 kali 13 adalah 52. Sebelah kanan 4 kali 5 adalah 20, ditambahkan 4 kali 8 adalah 32. Jadi hasilnya mereka adalah sama. Kemudian sifat distributif penyebaran perkalian terhadap pengurangan. Ini kita masuk contohnya. 4 kali 5 kurang 8 adalah negatif 3, yaitu negatif 12. Sebelah kanan 4 kali 5 adalah 20 kurang 4 kali 8 adalah 32. 20 minus 32 adalah min 12. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ini kesimpulannya. A kali B, A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C.
Ada beberapa catatan yang harus diingat. Hukum komutatif pertukaran tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. 8 kurang 5 tidak sama dengan 5 kurang 8. Kemudian 32 dibagi 4 itu tidak sama dengan 4 dibagi 32. Hukum distributif tidak berlaku pada operasi pembagian terhadap penjumlahan maupun pengurangan. 20 dibagi dalam kurung 2 tambah 4 tidak sama dengan 20 dibagi 2 ditambah 20 dibagi 4. 40 dibagi dalam kurung 8 kurang 2 tidak sama dengan 40 dibagi 8 dikurangi 40 dibagi 2. Beberapa contoh kegunaan hukum asosiatif pengelompokan. 17 tambah 80 dalam kurung, kemudian ditambah 20 sama dengan 17 ditambah 80 tambah 20. Jadi pengelompokan, kurungnya bisa pindah. 17 tambah 100 sama dengan 117. 36 tambah dalam kurung 64 tambah 29 dalam kurung sama dengan, kita bisa jumlahkan dulu 36 tambah 64 yang memudahkan kita. Bilangan yang sering kita ingat. 36 tambah 64 adalah 100 tambah 29. Jadi ini hasilnya 129. Kurung buka 17 kali 4 kurung tutup kali 25. Itu sama aja dengan 17 dikali kurung buka 4 kali 25 kurung tutup. Karena 4 kali 25 adalah 100. 20 kali 5 kali 23, kita boleh kerjakan dulu 20 kali 5, yaitu 100 kali 23, yaitu 2300. Contoh kegunaan hukum distributif penyebaran. 8 kali 74 sama dengan 8 kali dalam kurung 70 tambah 4. Kita rubah dulu 74-nya 70 tambah 4. 8 kali 70 tambah 8 kali 4. 8 kali 70, 560, tambah 8 kali 4 adalah 32. Jadi hasilnya adalah 592. 6 kali 98. 98 kita bisa robah menjadi 100 kurang 2. Jadi 6 kali 100 kurangi 6 kali 2. Sama dengan 600 kurang 12, yaitu 588. 72 kali 17 tambah 72 kali 3, itu bisa kita robah dengan sifat hukum distributif menjadi 72 kali kurung buka 17 tambah 3 kurung tutup. 72 kali 20 adalah 1440. Contoh berikutnya, nomor D. 429 kali 18 kurang 29 kali 18. Kita bisa robah menjadi kurung buka 429 kurang 29 kurung tutup kali 18. Yaitu 400 kali 18, di mana hasilnya adalah 7.200. Mari kita masuk sekarang urutan operasi pada matematika. Jadi hitung dulu yang terdapat di dalam tanda kurung. Langkah kedua, kerjakan dulu pemangkatan atau akar kuadrat.
Yang ketiga, baru perkalian atau pembagian. Yang keempat, penjumlahan atau pengurangan. Apabila terdapat lebih dari satu pasang tanda kurung dalam kurung, kerjakan dulu bagian kurung yang terdalam. Saya kasih contoh. Jadi kita harus kerjakan dulu kurung yang terdalam. Ini maksudnya soal itu. Jadi 4 tambah 7 kurang 2 adalah 5. 4 tambah 5 adalah 9. Apabila pada satu bagian terdapat perkalian dan pembagian muncul bersamaan dalam satu baris, atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan dari kiri ke kanan. Saya berikan contoh. 4 kali 8 bagi 2. Perkalian dan pembagian muncul dalam satu baris. Kita kerjakan dari kiri ke kanan. 4 kali 8 adalah 32. 32 dibagi 2 adalah 16. Contoh nomor 1. 4 kali 3 pangkat 2 kurang dalam kurung 12 tambah 4. Jadi ini kita kerjakan dulu dalam tanda kurung. 12 tambah 4 adalah 16. Kemudian baru kita kerjakan pangkat. 3 pangkat 2 adalah 9. 4 kali 9 kurang 16. 36 kurang 16 yaitu 20. Contoh nomor 2. 30 tambah 40 bagi 8 kali 3 kurang 9. Ini pembagian dan perkalian muncul bersamaan. Kita kerjakan dari kiri ke kanan. Jadi kita harus mengerjakan dulu 40 bagi 8 yaitu 5 kali 3 kurang 9. 30 tambah 15 kurang 9 yaitu 45 kurang 9 yaitu adalah 36. Contoh nomor 3. Perhatikan ini dalam tanda kurung, di dalam tanda kurung yang luar ini ada kurung yang dalam. Kerjakan dulu kurung yang paling dalam. 32 kali 4 kurang 18 kurung tutup dibagi 5. 32 kali 4 adalah 128 dikurang 18 kurung tutup dibagi 5. 128 kurang 18 adalah 110. Dibagi 5. 110 bagi 5 adalah 22. Kita masuk contoh nomor 4. 200 dikurang 2 dipangkat kurung buka 3 tambah 8 dibagi 4 kurung tutup kali 6. Kerjakan dulu pembagian. 8 bagi 4 adalah 2. Kerjakan dulu dalam tanda kurung. 3 tambah 2 adalah 5. Kemudian kerjakan pangkat. 2 pangkat 5 adalah 32. 200 kurang 32 kali 6. Perkalian kita kerjakan dulu. 192. Jadi 200 kurang 192 yaitu 8. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Pada bagian deskripsi nanti ada soal latihan beserta kunci jawabannya. Silahkan kalian berlatih dulu untuk mencocokkan keberhasilan atau tingkat pengertian kalian bab yang kita pelajari hari ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini.
Salam.